Di dunia ini, setiap orang yang berusia 18 tahun akan ditransfer ke benua kekacauan untuk menjadi penguasa, dan secara acak menarik keras untuk membangun wilayah mereka. Ada juga yang mampu mengubah peralatan menjadi senjata, menjadi pejuang tak terkalahkan di medan perang. Ada yang dapat kartu tengkorak, memanggil pasukan tengkorak abadi, ada juga yang dapat kekuatan Titan. Kekuatan mengguncang gunung dan menekan langit, namun aku hanya mendapatkan sarang induk rekonstruksi tanpa kekuatan tempur. Namun, itu bisa membuat seluruh dunia tenggelam di bawah kakiku. Hanya karena sarang reorganisasi saya memiliki kemampuan melahap dan berevolusi tanpa batas. Selama ia melahap semua hal, ia dapat berevolusi dan menjadi lebih kuat tanpa batas. Saat ini, saya menatap gumpalan daging yang terus menggeliat di depan saya dan tenggelam dalam pikiran. Pada saat yang sama, sebuah panel muncul di depan mata. Penguasa wilayah, King Hao Jie. Tingkat wilayah, besi hitam pemula. Bangunan es menelan sarang evolusi. Satu-satunya kejadian, kemampuan khusus menelan pembuluh darah. Berkah, secara otomatis menyerap 1000 energi setiap hari melalui konsumsi urat nadi. Kemampuan ini ditingkatkan bersamaan dengan sarang evolusi pemangsa. Jalur melahap dapat dipahami sebagai akar dan batang tanaman. Menancap ke bumi untuk merebut energi. Juga dapat mengubah energi dengan melahap makhluk hidup. Tapi bagaimana cara merekrut spesies es? Harus kukatakan, ini masalah besar. Bangunan spesies es ini sangat hebat. Tetapi tidak ada spesies es bawaan. Ini agak memalukan. Tepat ketika aku bingung. Sebuah tentakel tumbuh. Tuan, saya adalah kesadaran dari induk evolusi pemangsa. Saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Tentakel itu langsung mengeluarkan suara wanita, lembut dan manis. Hanya saja penampilannya agak mengerikan. Menelan dan mengembangkan sarang induk adalah esensi. Tidak bisa lagi merekrut ras es, tapi Anda bisa membuat ras es dengan menyerap gen, asalkan level biologisnya di atas besi hitam. Menyerap kucing, anjing, bahkan semut, gen mereka dapat diekstraksi dan dibuat menjadi spesies es. Mendengar ini, aku tenggelam dalam pikiran. Tapi di wilayah ini bahkan tidak ada hewan, apalagi yang di atas besi hitam. Apa aku harus pergi berpetualang sendiri? Bukan tidak mungkin mencari sendiri, tapi cara ini adalah pilihan terakhir. Dia tidak akan keluar kecuali benar-benar terpaksa. Lagi pula aku belum punya kemampuan untuk melindungi diri. Apa pendapat sarang induk tentang pembuatan jenis es? Tentakel menjawab tanpa ragu. Anda sendiri adalah makhluk tingkat besi hitam, jadi Anda membawa fragmen gen. Kalimat ini membuat orang merasa merinding. Menyerap fragmen gen sendiri bukankah itu berarti menelan diri sendiri? Tetapi setelah dipikir-pikir, metode ini memang layak. Kuncinya di luar penuh bahaya, keluar sendirian sama saja jadi santapan binatang buas. Baiklah, untuk sekarang aku harus melahap genku sendiri. Sekarang aku punya 1000 energi dan 500 energi wilayah. Semua energi ini akan kupakai, dan totalnya aku bisa membuat 15 ice species manusia. Tapi untuk amannya, kita buat dulu 10. Sarang evolusi pemangsa juga memberi umpan balik, sedang membuat modifikasi penguatan gen jenis es. Sarung evolusi pemangsa menumbuhkan 10 tentakel di permukaannya, dengan tunas daging seukuran kepalan tangan tumbuh di ujungnya, kemudian tumbuh dari kecil menjadi besar. Tingginya sekitar 2 meter dan lebarnya selebar 1 orang. Dengan cepat, seorang pria kekar melompat keluar. Dalam 10 detik, 10 pria kekar muncul di hadapanku. Data panel tentang pria kekar muncul di depan mata. Ras, manusia. Tingkat, besi hitam penyerang. Kualitas, frekuensi, kondisi pertumbuhan, kedewasaan, kesetiaan. 100. Sangat setia. Sepertinya inilah spesies es manusia milikku. 10 prajurit di depan mataku membuka mata mereka di tempat. Berlutut dengan satu lutut dan berseru. Menghadap Lingju. Mohon Lingju memberikan perintah. Kami akan dengan tegas menyelesaikan misi, tidak takut mati. Aku melihat sekeliling dan menyadari, prajurit manusia pertama yang ditetaskan, kaulah manusia es pertama yang lahir. Mulai sekarang, namamu adalah Adam. Adam tampak semakin bersemangat. Harus diketahui bahwa Tuan Ling sendiri yang memberikan nama. Baik di timur maupun barat, ini kehormatan besar. Saya segera membuat pengaturan. Sekarang bukan waktunya menikmati jadi bos. Tapi untuk bertempur di luar dan memperkuat ice bread milikmu. Adam, setelah meninggalkan wilayahmu, kau terus bergerak menuju bagian dalam hutan. Aku punya hubungan khusus denganmu. Aku bisa melihat keadaan di sekitarmu dan mengarahkanmu secara langsung. Baiklah, cukup basa-basinya, ayo berangkat. Tim tempur kemudian melewati perisai pelindung pemula dan memasuki hutan, lalu terdengar lolongan serigala. Aum! Adam langsung mencari sumber suara itu. Dia mengangkat tangan kanannya. Saudara-saudara, perhatikan. Di sekitar sini sepertinya ada serigala. Serigala biasanya hewan berkelompok, siap siaga untuk bertempur. Saat itu, prajurit tersebut telah mengambil cabang pohon yang tebal sebagai senjata sederhana. Walaupun tidak terlalu kuat, lebih baik daripada tidak ada. 10 orang membentuk lingkaran, maju sambil waspada. Benar saja, beberapa serigala abu-abu besar muncul di tepi hutan, baik dalam jumlah maupun kualitas.
Di sini aku sudah unggul. Peluang menangnya sekitar 80%. Serigala-serigala itu juga mengeluarkan geraman mengancam. Sepertinya mereka menganggap manusia di depan mereka sebagai mangsa. Para pejuang juga membentuk lingkaran yang rapat, kebuntuan terjadi. Waktu menjadi buntu. Segera keseimbangan ini dipecahkan oleh serigala abu-abu besar yang pertama menyerang. Mungkin mereka linglung atau mungkin ini adalah ujian, atau mungkin untuk merusak formasi. Begitu saja, seekor serigala menerjang. Dan yang ditargetkannya adalah Adam. Adam menyeringai, saat ini kekuatan mentalnya 6 kali lipat dari orang biasa. Kekuatannya 4 kali lipat. Semua data aspek lebih tinggi daripada serigala abu-abu besar di depannya, dan dia dilahirkan dengan keterampilan bertarung. Serigala abu-abu besar itu berlari cepat ke arah Adam. Saat itu, Adam menggenggam erat tongkat kayu sepanjang 1 meter. Adam mengangkat tangan kanannya, berpura-pura pusing. Kecerdasan rendah serigala abu-abu. King Hao-Ze memukul kepala serigala abu-abu besar itu dengan tongkat. Adam menggunakan tongkat kayu untuk menarik serigala abu-abu besar itu mendekat. Kemudian menendang tepat di pinggang, suara tulang patah terdengar seketika. Serigala abu-abu besar itu juga memuntahkan darah dan meronta beberapa kali. Pepatah mengatakan serigala itu keras di luar, lembut di dalam. Serigala abu-abu ini berani tapi mengikuti aturan itu. Saudara-saudara, mengerti kan? Serang dia. Adam juga tidak bertahan karena jelas kawanan serigala di depannya bukanlah lawan sepadan, dan lapangan langsung menjadi kacau. Kawanan serigala terpaksa memilih untuk melawan secara langsung sambil bertempur dan mundur. Adam semakin mengamuk dalam pertempuran, dia membidik seekor serigala abu-abu besar dan kemudian berlari dengan cepat. Serigala abu-abu besar itu tidak bereaksi untuk sesaat, setelah mendekat langsung menerkam. Adam menunggangi serigala abu-abu besar itu. Tangan kiri mencekik leher serigala, tangan kanan memukul jantungnya. Setiap pukulan mengirimkan suara tulang retak. Aum! Serigala abu-abu besar ini dengan cepat. Adam baru saja akan bangkit, seekor serigala lain berlari dari belakangnya. Saat akan diserang dari belakang, hampir semua telah terbunuh. Aku segera memerintahkan tim tempur untuk membawa semua mayat serigala kembali. Aku punya kegunaan besar. Kemudian tim 10 orang melewati perisai pelindung. Langsung kembali ke wilayah itu. Setiap orang membawa sedikit darah serigala. Hampir tidak ada yang terluka. Kemudian meletakkan mayat kawanan serigala di depan sarang induk cermin pemangsa. 10 tentakel tumbuh keluar. Salah satu tentakel mengekstrak darah serigala abu-abu besar satu persatu. Segera pesan sistem muncul di benak. Berhasil mengekstrak gen serigala abu-abu besar, selesai menyusun. Telah menembus batasan gen, mendapatkan serigala abu-abu raksasa. Gen serigala abu-abu besar dapat dicampur dengan gen manusia, menghasilkan unit baru manusia serigala. Dipicu secara pasif. Anda berhasil membangkitkan kesadaran sarang induk cermin pemangsa. Unit baru ksatria serigala dihasilkan. Anda telah memangsa 8 serigala abu-abu besar, mendapatkan 2400 energi. Dapat menciptakan manusia serigala, ksatria serigala, serigala abu-abu raksasa, manusia. Aku melihat pesan di depan mataku. Hal pertama yang kuperhatikan adalah energi yang dibutuhkan untuk unit baru. Manusia serigala membutuhkan 200 energi per orang. Serigala abu-abu raksasa membutuhkan 300 energi per orang. Ksatria serigala membutuhkan 500 energi per orang. Aku sekarang memiliki 2400 energi. Bagaimana cara membuatnya? Saat itu aku mengalami kesulitan. Juga pada saat inilah, sarang induk cermin pemangsa kembali memperpanjang tentakelnya. Tuan, saya punya saran. Mohon dengarkan saya dengan seksama. Anda dapat menghabiskan 100 energi. Untuk merestrukturisasi daging dan darah 10 prajurit manusia secara langsung, meningkatkan menjadi manusia serigala. Operasi ini menghabiskan total 1000 energi pemangsa. Kemudian buat 4 serigala abu-abu raksasa. Dapat secara otomatis bergabung menjadi ksatria serigala, dan tidak perlu menghabiskan energi apapun. Anda dapat mengikuti rencana saya ini. Setelah mendengarkan, aku langsung menjawab, sangat hemat biaya. Ya, semua rencana sarang induk cermin pemangsa. Berusaha sekuat tenaga untuk kepentingan Anda. Semuanya untuk Anda. Semua kemudahan dan kecepatan akan diusahakan semaksimal mungkin. Tidak akan menyembunyikan apapun. Aku tanpa ragu memilih untuk memulai evolusi. Proses ini akan berlangsung selama 10 menit. Sepertinya masih ada sedikit waktu. Aku pertama-tama mulai mempelajari panel penguasa. Sebelumnya hanya melihat panel orang dan informasi wilayah. Ada beberapa modul yang belum dilihat. Buka dan lihat. Informasi pribadi. Informasi wilayah. Saluran obrolan. Obrolan pribadi teman. Organisasi serikat. Saluran perdagangan. Pengumuman sistem. Saluran obrolan dan organisasi serikat. Kemudian ada saluran perdagangan. Ini mengungkapkan 2 informasi. Pertama, para penguasa dapat saling berkomunikasi, bahkan dapat membangun serikat. Kedua, para penguasa juga dapat melalui saluran perdagangan. Melakukan transaksi, saling melengkapi. Melihat saluran obrolan, berbagai macam informasi langsung meledak.
Harus diketahui bahwa ada lebih dari 1 miliar orang yang ditransfer secara bersamaan. Pemandangan yang ramai bisa dibayangkan. Ada berbagai macam ucapan. Selain beberapa orang yang mengeluh, ada juga berbagai permintaan bantuan. Tiba-tiba menemukan berita menarik. Sangat menyakitkan. Tempat ini sama sekali tidak ramah, aku ingin kembali. Setelah melihat berita ini, aku juga menulis beberapa kata dengan huruf kecil hitam. Ada banyak orang yang mengirim pesan, pesanku tenggelam ke dasar laut dan hampir tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian menutup panel sistem, tiba-tiba sebuah pesan pribadi datang. Lan Xiu meminta untuk menambahkanmu sebagai teman. Nama ini agak familiar. Aku melihat lagi informasi catatan. Ning Haoze, apakah itu kamu? Aku pikir aku tidak akan bisa menemukanmu. Jika kamu melihat ini, tolong setujui. Aku melihat lagi reorganisation Nest. Bagaimanapun, masih ada waktu, setujui saja dulu. Setelah menyetujui pesan pertemanan, aku langsung menerima beberapa pesan pribadi. Membuka panel obrolan pribadi teman, isi pesan muncul di depan mata. Ini aku, apakah kamu tidak ingat aku? Aku juga terkejut melihat pesan ini. Benar, siapa kamu? Aku akan mengirimimu foto selfie. Sebuah gambar dengan cepat dikirim. Obrolan pribadi teman bisa mengirim gambar, dan isi gambar itu adalah seorang gadis berambut hitam panjang. Dia pakai hoodie hitam, cantik banget, tipe adik manis sebelah rumah. Kita sekelas, loh, baru lulus beberapa hari, kamu sudah lupa aku? Terakhir kali tugasmu tidak selesai atau aku yang menyalin untukmu? Apa mungkin? Aku berpikir cepat, kuncinya aku baru melakukan perjalanan lintas waktu selama 2 atau 3 hari. Dan kemudian melakukan perjalanan ke dunia penguasa seluruh rakyat ini. Tapi samar-samar aku ingat memang ada ketua kelas bernama Lan Xiu, yang sering mengirimiku pesan sebelum aku menyeberang. Ning Haoze, kelas 39 SMA, kan? Lan Xiu, itu kamu. Akhirnya kamu ingat. Tak kusangka nilai ujian masuk perguruan tinggimu bagus sekali. Aku juga tadinya pengen sekolah bareng kamu. Tapi ya sudahlah, sekarang kita semua malah pindah ke dunia yang sama. Haha, kamu punya kekuatan es tipe apa? Lan Xiu mengirim pesan lagi, manusia serigala. Kalau orang lain, tidak akan kubalas. Tapi di depan mata ada kenalan, aku bisa memilih untuk merendahkan kekuatanku. Es batuku adalah kurcaci abu-abu, dengan keahlian menempa sebagai keunggulannya. Lalu, sepertinya aku berada di dalam gua besar. Di depan ada kastil bobrok, agak gelap, tapi untungnya tidak ada monster buas. Yang paling menarik adalah sumber dayanya sangat banyak. Aku juga nemu banyak perlengkapan sehari-hari. Lucu banget. Ada urusan penting? Kalau nggak ada, aku sibuk dulu ya. Ada. Aku menemukan beberapa pedang panjang di sini. Atributnya lumayan bagus. Kalau mau, bisa kuberikan padamu. Gadis ini benar-benar baik hati. Baru bertemu saja sudah memberi cuma-cuma. Kalau ketemu orang namanya sama kayak Ning Haoze, tapi hatinya jahat, kasihan gadis ini. Untung saja kesan pertamaku padanya lumayan. Karena orang ini pada dasarnya bersifat tenang dan dengan ingatannya sebelum transmigrasi, dia bisa mengetahui bahwa gadis ini tidak punya niat jahat di era penguasa seluruh rakyat yang penuh kewaspadaan ini. Pasti kualitasnya bagus, setidaknya dalam hal kerja sama. Saya tidak langsung membalas pesannya. Tapi pesan dari Lan Xiu terus berdatangan. Hei, kenapa kamu diam saja? Apa kamu malu? Kita kan teman sekelas. Kirim beberapa saja. Apa masalahnya? Gadis ini benar-benar tidak sabar untuk menyerahkan diri. Kebetulan, aku sedang kekurangan senjata untuk es yang ada di tanganku. Seorang pria terhormat tidak mengambil keuntungan kecil. Apalagi lawannya hanyalah seorang gadis kecil. Xiao Yu akan baik-baik saja, tapi tidak mungkin mendapatkannya secara gratis. Baiklah. Coba kulihat bagaimana cara mengirimkannya kepadamu. Setelah 1 menit, pesan dari Lan Xiu muncul lagi. Aku telah memasarkan produk ini di saluran perdagangan. Orang lain telah ditentukan untukmu, hanya membutuhkan sedikit energi wilayah. Aku tidak segera membalas pesan itu, melainkan beralih ke saluran perdagangan. Segera ditemukan melalui pencarian, perdagangan yang hanya terbuka untuk diriku sendiri, lalu membalas, ada, jika tidak ada halangan. Seharusnya aku bisa memberimu energi itu sebelum hari ini. Aku percaya padamu, kalau begitu aku akan menjelajahi kastil besar, tidak akan mengganggumu lagi. Kemudian pergi ke saluran perdagangan untuk mengambil barang-barang. Dapatkan item pendekar pedang kurcaci bercahaya. Aku mengeluarkan sebilah pedang kurcaci bercahaya. Pedang ini dianggap sebagai senjata panjang bahkan bagi manusia. Panjangnya lebih dari 1 meter. Tapi kekuatan tidak bergantung pada panjangnya, melainkan bergantung pada atributnya. Item, pedang kurcaci bercahaya, kualitas, perunggu serangan. Atribut, seimbang, tajam. Deskripsi, tidak akan rusak bahkan jika diserang oleh ahli tingkat perak. Tingkat wilayah sama dengan tingkat spesies es. Besi hitam, perunggu, perak, emas, luar biasa, legendaris, lebih unggul dari kehidupan demigod. Saat ini spesies esku hanya tingkat besi hitam. Tingkat perunggu ini tidak rugi. Sepertinya membeli ini akan membutuhkan banyak poin energi.
10 buah pas untuk setiap spesies es bernama. Setelah aku mengeluarkan semua 10 pedang dan meletakkannya di tanah, aku berjalan ke samping sarang induk evolusi pemangsa. Adam dan yang lainnya setelah beberapa menit peningkatan, saat ini kebetulan selesai. Suara sistem datang secara bersamaan. Peningkatan selesai, spesies es manusia bernama telah ditingkatkan menjadi manusia serigala. Tinggi 2 meter aslinya telah melonjak menjadi 2,5 meter. Otot yang terikat bahkan lebih gila dari orang gila kebugaran, permukaan tubuh ditutupi rambut hitam yang dapat berfungsi untuk menghangatkan dan melindungi. Manusia serigala bernama berdiri di depan mata, kepercayaan diriku meningkat pesat. Harus diketahui bahwa awalnya masih tidak ada apa-apa, tidak heran sarang induk evolusi pemangsa, kurang dari 50 menit, aku sudah memiliki spesies es tingkat ini. Menantikan seberapa kuatnya nanti. Kemudian memerintahkan 10 manusia serigala untuk mengambil pedang perang dan terus berburu. Efisiensi manusia serigala yang ditingkatkan langsung terlihat. Tidak lama kemudian mereka membersihkan kawanan serigala di sekitarnya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari langit, ada suara di lereng gunung. Sepertinya suara anak elang, jika tidak salah tebak, di sanalah sarang elang. Sarangnya sangat besar, diperkirakan ukurannya juga bukan elang biasa. Membunuh seekor serigala abu-abu besar saja sudah mendapatkan spesies es seperti manusia serigala, dan gen elang pasti dapat meningkatkan spesies es menjadi spesies es terbang. Setelah berpikir, aku memilih untuk tidak membuat keributan. Bagaimanapun, elang adalah penguasa udara, tindakan gegabah pasti akan merugikan, kembali dulu dan melengkapi semua manusia serigala dengan bidak catur. Sedia payung sebelum hujan adalah cara untuk bertahan hidup. Setelah sekitar 1 jam lebih, melihat para prajurit catur serigala di depan mata. Kekuatan tempur meningkat lagi 1 tingkat, selanjutnya target kita adalah menyerbu sarang elang raksasa. Kemudian ada memimpin 10 manusia serigala dan prajurit catur serigala ke sarang elang raksasa. Setelah mengintai, ditemukan bahwa elang raksasa tidak ada di dalam sarang. Yang ada di dalam sarang semuanya adalah anak elang raksasa yang sedang bertelur. Setiap ekornya berukuran sebesar panda. Aku segera memerintahkan untuk membunuh semua anak elang ini. Tangan diangkat dan pedang ditebas. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar dari luar sarang. Mendengar suara itu adalah suara elang, Adam segera memerintahkan semua untuk bersembunyi. Elang itu melebarkan sayapnya, di mulutnya masih mencengkeram seekor mangsa. Dia mengepakkan sayapnya di udara dan terbang mengelilingi Cao Sui, mencium aroma berdarah yang samar dari udara. Elang raksasa itu langsung menerjang Cao Sui tanpa basa-basi. Dan di dalamnya, Adam dan orang mati lainnya menggenggam erat palu kurcaci abu-abu. Serigala abu-abu raksasa yang digambar terus menceritakan kisah dengan tubuhnya. Saat burung raksasa memasuki Tidesno, ia melihat anaknya terpenggal, darah berceceran seperti neraka. Adam meraung dan melompat keluar duluan, diikuti 9 penunggang serigala lainnya. Salju tebal, tapi bagi elang raksasa seperti ini, makhluk raksasa itu masih kesulitan bergerak di lingkungan kecil. Dan kekuatannya pun terpengaruh oleh amukan tersebut. Dan terus memperbesar luka, darah memuncrat, dan elang raksasa itu langsung remuk. Setelah kembali ke wilayahnya, ia memerintahkan pasukannya untuk melahap elang-elang raksasa itu. Kemudian, manusia serigala diatur untuk mengumpulkan kayu dan makanan. Hanya tersisa 2 hari sampai akhir periode pemula, dan akan ada banyak krisis saat itu. Kita harus segera meningkatkan kekuatan dan memperkuat wilayah. Kumpulkan semua bahan, tingkatkan wilayah. Kekuatan magis berpusat di wilayah. Meluas dengan cepat ke sekeliling, tanah yang tadinya di luar wilayah langsung terkupas, meluas hingga sekitar 200 meter dan perlahan berhenti. Perisai perlindungan pemula diperpanjang, disertai dengan petunjuk sistem acak. Penguasa wilayah, King Haoze. Tingkat wilayah, besi hitam tertinggi. Cahaya ilahi wilayah, kekuatan semua unit di wilayah meningkat 100%. Perlindungan dewa. Setiap hari dapat menghidupkan kembali 1 jenis unit dengan peningkatan kekuatan yang signifikan. Setiap jenis unit hanya memiliki 1 kesempatan dan tidak dapat ditumpuk. Bangunan unit, konsumsi evolusi sarang, tingkat unit. Kombinasi gen besi hitam ultimate, kombinasi gen sedang aktif dipasangkan. Rekombinasi genetik simultan memiliki tingkat kegagalan. Ada sedikit peluang saat merekrut unit melalui sarang evolusi pemakan. Aktifkan garis keturunan tersembunyi unit baru bernama elang badai, tingkat besi hitam tinggi. Kualitas, elit, keterampilan, bantuan, bakat, mata batin. Elang badai ini ternyata kualitas elit. Kemampuan pengintaiannya memang bagus, terutama bakat mata tembusnya. Lingkungan di sekitar wilayah bisa dipantau dengan ini, dan meningkatkan keamanan wilayah. Energi yang tersisa untuk mencari keluar hanya cukup untuk membuat 2 elang badai untuk saat ini. Setiap pertemuan, 2 serigala elang raksasa muncul. Untunglah elang badai tidak bisa bicara. Hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih pada tetangga yang menyelamatkan nyawanya dengan berdehem. Salah satu elang badai itu berbeda, sayapnya lebih besar, dan warna bulunya lebih dalam lagi, lalu layar sistem terbuka. Wah, ini elang angin mutan. Mulai sekarang namamu elang kecil.
Nanti aku atur untuk patroli keamanan sekitar. Elang kecil itu berteriak 2 kali dengan gembira, lalu terbang pergi bersama yang lain. Aku mengaktifkan penglihatan bersama dengan elang kecil itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan sekawanan domba gunung. Sudah lama aku tidak makan daging kambing, jadi aku langsung memberitahu Adam dan yang lainnya untuk berburu. Tiba-tiba, 6 atau 7 makhluk mengerikan muncul di depan, menatap kawanan kambing dengan ganas. 6 atau 7 ekor yang kekar. Kilat menyeringai dan menggeram. Tak kusangka binatang buas akan bertarung duluan. Adam, ayo cepat. Nanti wol kambing pun tak akan tersisa. Tuan, mohon tunggu. Sepertinya ada yang tidak beres. Adam berkata dengan ekspresi agak serius. Aku menatap beberapa badai petir yang sedang bertarung dengan kawanan kambing gunung. Menyadari bagian penting tubuh mereka, terikat dengan sangat ketat, setiap badai petir mengenakan helm logam. Hanya mata dan mulut yang terlihat. Semua penutup kepala Thunderstorm juga memiliki tenaga angin yang terpasang. Sepertinya ini pasukan dari penguasa lain, bukan binatang buas liar. Elang kecil, Adam, kalian berdua. Serang bersama, bunuh Leibao dan yang lainnya. Jangan salahkan aku kejam, ini dunia yang kejam. Walaupun kau tak bersaing dengan orang lain, mereka akan bersaing karena berbagai alasan. Kira-kira 10 menit, pertarungan selesai. Saat kembali setelah mengumpulkan jarahan, sebuah menara tinggi tiba-tiba muncul di tengah hutan. Beberapa burung gagak berputar-putar di atas menara. Apa itu? Saat ini, sistem menampilkan antarmuka informasi. Menara ujian 7 monster besi hitam, lapisan konsensus. Setiap lapisan sesuai dengan tugas ujian yang berbeda, dan setiap keberhasilan menantang lapisan akan mendapatkan hadiah yang kaya. Menara magnetik simultan hanya menargetkan kehidupan besi hitam 7. Di atas besi hitam 7 akan dibunuh oleh wanita buatan. Menara magnetik hanya dapat dimasuki sekali, berapapun tingkat yang dicapai. Sekali lewat, akan menghilang di benua yang luas. Kebetulan, semua pasukan saya adalah besi hitam tingkat 7, segera bentuk pasukan 10 pasukan serigala. Dan 2 elang badai masuk. Lagi pula, di tahap 7 besi hitam, kekuatan Adam dan elang kecil dapat dianggap yang teratas. Sementara aku di luar, memanfaatkan ikatan antar pasukan, hanya untuk menyelesaikan misi mereka. Misi pertama, memusnahkan semua perampok yang keji. Kira-kira 10 menit berlalu. Ting! Selamat, Lord berhasil melewati menara ujian monster buas, lantai pertama. Aku duduk di depan menara sambil mengupas biji. Banyak hadiah kelulusan muncul di gudang sistem setelah pertempuran selesai. Selamat telah menyelesaikan menara ujian. Total panen, 55 kotak perunggu Grimaire, 1.825 kotak perak, 275 energi wilayah, 4.980. Akumulasi pengalaman pasukan 5.500, Charm of 11. Dengan hadiah kelulusan yang diberikan, Adam dan Little Eagle juga naik ke zaman perunggu. Atribut bakat meningkat pesat, tubuh juga menjadi lebih kekar. Hal pertama setelah kembali ke wilayah adalah datang ke hadapan sarang evolusi pemangsa, lalu melemparkan guntur badai dan Shan Moyang yang telah dikumpulkan padanya. Sarang berhasil menyerap fragmen gen guntur badai, modifikasi gen berhasil, mendapatkan unit baru, palu perang petir. Berhasil menyerap fragmen gen Shan Moyang, modifikasi gen berhasil, mendapatkan unit baru, roh iblis yang. Saatnya mempertimbangkan masa depan pasukan penunggang serigala. Sarang evolusi pemangsa menciptakan 10 wanita serigala. Kemudian, 10 cahaya berturut-turut melintas, 10 gadis serigala muncul di hadapanku dengan suara lembut. Telinga berbulu mereka terus berputar, sangat lucu. Namun, tubuh yang seksi, kulit putih, dan proporsi tubuh emas yang sempurna menunjukkan daya pikat yang istimewa. Pakaian mereka agak tipis, hanya menutupi bagian-bagian penting. Menghadap Tuan, kami bersumpah untuk mematuhi perintah Anda sampai mati. Aku segera menyuruh mereka semua berdiri, jika tidak aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri dan melakukan hal-hal yang kejam. Bagaimanapun, ini untuk para prajurit pasukan penunggang serigala yang berjasa dan memiliki banyak prestasi. Aku tidak boleh kehilangan ketenanganku di depan pasukan sendiri. Ini dapat sangat meningkatkan keharmonisan wilayah. Terima kasih, Tuan terkasih. Suara para wanita serigala ini seragam, jernih dan merdu. Namun, sebelum itu, kita harus terus meningkatkan wilayah pemangsa. Kekuatan gabungan adalah yang terpenting. Bagaimanapun, sekarang sudah larut malam hari kedua, dan hari invasi alien semakin dekat. Tepat pada saat ini, sebuah pesan tiba seperti yang diharapkan. Tidak diragukan lagi, itu adalah Lan Xiu. King Haoze, bagaimana perkembangan wilayahmu akhir-akhir ini? Sejauh ini cukup baik. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatan tempur kurcaci besiku sangat kuat. Itu benar juga. Apakah kamu percaya diri menghadapi krisis wilayah berikutnya? Yang ingin kukatakan adalah, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Kita sesama siswa harus saling membantu, jangan sungkan. Aku berpikir, apakah gadis kecil ini naksir padaku? Pertama,
Dia tidak sabar mengirimkan pesawat tempur kurcaci besi yang sebanding dengan harta karun tingkat perak. Sekarang dia ingin membantuku melewati krisis wilayah. Lalu, apakah langkah selanjutnya adalah naik ke tempat tidurku? Aku bisa mengatasinya untuk sementara waktu, jangan khawatir. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu juga bisa datang kepadaku. Oke, jangan melawan dengan keras, mari kita saling menyemangati. Segera setelah itu, dia menutup kotak obrolan dan risiko sistem yang muncul. Saluran penting. Karena kekuatan dimensi lain menginvasi benua kekacauan, itu memiliki dampak besar pada perisai perlindungan pemula. Perisai akan hilang pada hari ketiga saat fajar. Harap para tuan bersiap. Pengingat hangat, inti di dalam wilayah tuan dihancurkan. Tuan akan mati secara otomatis. Ini berarti aku hanya memiliki waktu persiapan kurang dari 10 jam. Adam berlari dengan tergesa-gesa untuk melapor. Tuan, ketika kami berpatroli, kami menemukan banyak pembunuh yang mengintai di luar wilayah. Tampaknya mereka akan melancarkan serangan. Memang agak sulit, tapi jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Kita masih memiliki perisai perlindungan pemula, tetapi setelah periode perlindungan berakhir besok, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Aku tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan segera memanggil semua pasukan untuk berkumpul di pusat wilayah, lalu mulai memasang beberapa jebakan di wilayah tersebut. Invasi para pembunuh kali ini, meskipun merupakan krisis, juga merupakan kesempatan. Untungnya, para pembunuh liar ini adalah kelompok kecil yang tersebar. Kita bisa mengalahkan mereka satu persatu, bertarung untuk bertahan hidup, mengumpulkan mayat mereka dan mengubahnya menjadi energi. Untuk membuat lebih banyak pasukan, kecepatan ditingkatkan lebih jauh untuk memperkuat diri, setelah malam pertempuran yang panjang. Binatang buas di sekitar wilayah sudah dibersihkan. Jenis pasukan yang kumiliki juga semakin banyak. Ada Baihu, Monyet Cinta, Jenderal Centaur, Kong Iblis Perkasa. Siluman Rubah Ekor 9 menambahkan 5 jenis unit yang kuat, kepercayaan diriku meningkat pesat. Namun aku tahu ini baru permulaan. Krisis baru akan datang. Ini adalah siluman rubah ekor 9 kelima yang menghampiriku. Tuan, jangan khawatir, ada kami. Melihat siluman rubah adik kelima yang mempesona ini, emosiku meluap. Ikut aku ke dalam hutan untuk membahasnya.